ahli media, ahli materi pembelajaran, ahli dakwah, atau ahli apa gitu. Harus bisa membuat positioning. Ya, positioning, kalau nggak begitu ya nggak jelas. Ya, nggak jelasnya ya mohon maaf ya, lulusan PAI itu kan lulusan yang nanggung gitu kan. Ngomong bahasa Arab kalah dengan PBA, ngomong fikih kalah dengan anak syariah, ya kan? Ngomong apa lagi ya? Kalah segala-galanya. Kan? Kita ini tidak punya core value, nilai inti apa yang kita pegang. Jadi mulai sekarang, siapa namanya? Fikri Inam ini, kalau sebenarnya kurikulum ya kemana-mana, lakatul ila kurikulum. Pokoknya kemana-mana ngomong kurikulum. Status WA-nya, di Facebook, tulisannya, apapun mata kuliahnya harus yang nyerempet kurikulum. Cek terbiasa. Analisis kurikulum. Pokoknya sudah mendekatkan diri dengan keilmuan kurikulum. Gitu. Saya dulu juga begitu. Sama, saya ini salah satu produk gagalnya PAI. Kenapa? Karena lulus S1 5 tahun. Ya, lulus S1 5 tahun. Ya. Mata kuliah PKBBA dapat C. Karena saya ketua kelas. Yang teman-teman yang lain dapat D. Ya. Karena oh iya. Parah. Karena kelas saya itu kelas Nabi Daud. Senin masuk, Selasa ndak, Rabu masuk, Kamis ndak. Nah, kelas saya itu cowoknya kan cuma 4. Nah, daripada gak ada cowoknya, saya mengorbankan diri gitu. Di kelas itu cowok sendirian. Sehingga dosennya itu Pak Miftahul Huda itu merasa simpatik dengan saya. Kan gitu. Saya akhirnya dapat C yang gitu. Daripada ngulang kan udah dapat C gitu kan, ngapain kan gitu. Saya juga merasa seperti yang sampean alami saat ini apa Pak? Merasa salah jurusan. Ya sama ya. Iya enggak? Iya Pak. Aku aja kayaknya wajahmu itu kan wajah yang iya gitu kan. Sudahlah, nggak usah kemudian kita ini harus bangga dari PAI ini ya. Saya juga begitu ya. Saya IPK saya mungkin masih bagusan kamu. Siapa nama? Firda. Firda IPK-nya berapa? IPK-nya? Wah. Saya 3,45 gitu. Saya 3,45. Dan saya jadi anak SMA. Dulu kalau anak SMA masih UIN itu gampang karena ada kuota. Karena dulu kan ya kampus saya kan dulu kita menyebutnya, saya itu mahasiswa UMIS tahun 2003. Dulu kan UIN Malang ini kan sering ganti nama. Ada anekdot dulu itu UIS. Ya, kalau singkatan sebenarnya kan Universitas Islam Indonesia sudah. Kalau dulu kami enggak Universitas Islam Indonesia Sumbersari gitu kan. Dari Sumbersari. Karena dari Sumbersari gitu kan. Malu gitu kan. Jadi, dulu itu kalau ditanya kuliah di mana Mas? Unisbra. Universitas sebelahnya Brawijaya. Sebelahnya Brawijaya gitu. Lah dulu juga gitu sempat kecil hati kan ya. Tapi begini ya, selama proses kita ini proses jatuh bangun di perkuliahan kamu ini sudah terlanjur bahasa ya, sudah terlanjur bahasa membayar bakti, sudah terlanjur bahasa ngkos di sini gitu kan, mengalami ruang hampa dalam perkuliahan gitu, merasa iri dengan jurusan lain mungkin yang lebih wow dengan yang lain gitu kan ya. Maka saya sendiri juga mengalami hal itu bertahun-tahun, tapi kemudian udah kita harus ada satu mata kuliah yang kemudian bisa menginspirasi kamu. Gitu. Saya dulu didoktrin sama senior saya begitu. Dan salah satu mata kuliah yang kemudian saya terinspirasi adalah mata kuliah MedPen. Meskipun saya dulu pada waktu kuliah dapat C dulu itu. Tapi senangnya itu apa? Senangnya itu pertama merubah pola pikir. Saya bisa nulis itu baru semester 10, yaitu pada waktu mengerjakan skripsi. Kalau nggak ada skripsi ya nggak bisa nulis. Artinya apa? Artinya kita bisa itu karena dipaksa. Anak PAI itu nggak mungkin muncul kesadarannya itu, nggak mungkin. Kalau nggak dipaksa itu nggak mungkin gitu kan. Makanya ini ya si Mas Inam
Fikri Inam ini harus kemudian berkomitmen satu kelas ini sama Firdan. Ayo Firdan, kita masuk UIN bareng-bareng, wisudanya harus bareng-bareng. Jangan sampai kelas kita ini ada yang tertinggal. Begitu komitmennya itu. Kita bantuin teman-teman kita ini yang slow learning, tahu slow learning? Lambat dalam belajar, lambat dalam menulis. Ini kita bantuin bareng-bareng gitu loh. Teman saya, ini dia salah satu mahasiswa yang cukup abadi di UIN Malang ya. Cukup abadi karena lulus semester 12 semester 12 dan ketika dia jadi dosen itu namanya masih statusnya mahasiswa di sini, padahal di kampus lain sudah jadi sekretaris dekan gitu kan. Dia ini merasa alhamdulillah ketika lulus semester 12. Bagi kamu kan mungkin ya Pak kebaca gitu Pak. Semester 12 kok alhamdulillah gitu kan. Bahkan ada teman saya yang semester 14 itu alhamdulillah juga gitu kan. Jadi semester 14 itu kan sudah parah-parahnya orang ya. Mau di DO gitu kan. Jadi ini kisah hidup nyata teman saya. Teman saya itu anak desa di daerah pinggiran, sangat pinggir sekali di daerah Blitar. Di Kecamatan Wonotirto. Nah, Wonotirto itu Wonotirto apa? Ya Wonotirto kalau nggak salah itu. Di pokoknya pantai selatan gitu kan ya. Dia ke sini ngambil jurusan syariah. Secara gitu gimana? Ya buat apa anak syariah itu ya dari desa. Kemudian ngambil syariah. Apa gunanya gitu loh. Nah, ternyata setelah dia merenung sampai semester 14 gitu kan ya, sama seperti kita ini. Untuk kita ini kembali ke rumah nanti jadi apa Pak? Kalau saya bandingkan kemampuan saya dengan teman-temannya lain juga nggak ada bedanya gitu kan. Nah, dia baru gitu, ngapa harus ngambil jurusan syariah itu ketika sudah semester 14. Kenapa? Ketika dia kembali ke kampungnya dan kampungnya itu ada dana desa, ADD alokasi dana desa. Di situ kemudian harus ada payung hukum untuk memayungi dana desa biar nggak dikorupsi, peraturan desa kemudian bisa ditegakkan. Akhirnya dia diikutsertakan dalam tim hukum di desa itu sendiri. Bermanfaat. Ya dulu dia tidak bayangkan, aku kuliah syariah kayak apa sih gitu. Di desa yang apa-apa. Kemudian ketika ada kebijakan dana desa itu kan banyak, itu 1 miliar kan itu kan, kalau nggak salah di desa itu. Dia akhirnya gitu tuh saya maksudnya itu. Akhirnya sekarang dia dimanfaatkan ilmunya itu gitu. Nggak ada sesuatu yang tersia-sia bagi dia itu. Oleh karena itu ini momentum kita tanam gitu kan. Teman saya ya, dia debat dengan dosen pembimbingnya sampai 2 semester, judulnya sama. Jadi dia tuh apa istilahnya itu ya, keras kepala mungkin ya. Dia nggak mau ganti judul nih. Saya tanya ini ya, Gus, Zalib, sama ini kenapa mengorbankan 2 UKT, 2 SPP hanya untuk berdebat dengan dosen, hanya judul itu, nggak mau berubah. Apa hikmahnya bagi dia? Yang terpenting bukan judulnya itu, tapi hikmahnya saya harus bolak-balik ke perpustakaan. Bolak-balik ke perpustakaan itu harus mencari alasan yang lebih baik itu dalam pola hidup saya agar saya lebih dekat dengan buku. Itu yang mahal bagi dia. Dan itu ternyata membawa berkah. Membawa berkahnya apa? Ya berdebat itu akhirnya ini jurusan psikologi ya, jurusan psikologi. Akhirnya setelah lulus, hasil penelitian dia ini menjadi naskah perda kemiskinan di Sidoarjo sana dibeli sama Pemkot 15 juta kan gitu. Artinya ada hasil yang kemudian diinvestasikan dalam ilmu pengetahuan tadi itu. Siapa yang menyangka gitu kan? Tergantung kita ini tergantung dari mindset sampai. Pak, saya ingin meneliti PAI di keluarga, Pak. Kenapa? Karena saya Firda ini, saya ini bekal nanti saya ini menjadi ibu rumah tangga. Madanatul Ula. Jadi ketika saya meneliti PAI di keluarga, 5 keluarga muslim misalnya begitu. Saya ketika menikah dengan Inam misalnya, dengan Husni sudah punya bekal PAI yang cukup untuk membina rumah tangga. Jadi studi saya ini saya dedikasikan akan saya punya bekal kedepannya begitu kan. Ini punya proses yang berkelanjutan. Dia nulis itu tidak hanya berhenti pada waktu saat wisuda,
tapi apa yang dia tulis itu sampai nanti ke depannya gitu. Nah, jauh lebih prospek gitu. Jadi kalau seperti itu sampai lebih semangat. Sama ini kan bayangan sama kan ini lulus itu kan ya, lulus aja Pak, nggak sampai saya sejauh itu. Akhirnya ya itu tadi nulisnya itu bukan dari hati itu kan, supaya nggak lulus gitu kan. Sebenarnya juga guys. Lulus dong. Padahal lupanya apa? Bahwa pendidikan itu mengandung makna transfer of knowledge and values, mengandung proses transversasi pengetahuan dan hikmah kan gitu. Verkus itu tadi itu. Sama ini harusnya itu jadi panglima terdepan di PAI untuk mengabarkan itu. Nah kalau jurusan PAI aja sumpek apalagi jurusan yang lain. Padahal belajar agama setiap hari, harusnya kan saling menguatkan jurusan yang lain tuh. Iya, apa gunanya jurusan PAI di kampus kita ini? Kalau dia stres lah, bagaimana jurusan yang lain lah ya? Kepada siapa harus bertumbuh gitu kan? Kepada siapa harus bersandar kan begitu. Makanya gitu loh, sampai ini harus menjadi orang yang valuable person, orang yang bernilai, punya magnet. Latihan dari sekarang gitu loh. Nah bagaimana Pak? Ya coba dia zaman baca bagaimana menjadi guru inspiratif. Nah, coba cari dosen-dosen sini yang inspiratif. Profil guru inspiratif, studi tokoh guru ini. Pengalaman jadi guru inspiratif ini juga bisa diteliti. Selama ini kan hanya metode, tapi bagaimana sejarah keguruannya, satu panggungnya agar bisa menginspirasi guru-guru yang lain itu juga penting diteliti. Bahkan itu best practice yang jelas. Ya, saya ingatkan kembali dulu tuh PAI itu harum namanya di daerah sini. Kenapa? Karena dia sangat berjasa pada proses islamisasi masyarakat Jeosuko dan Sumber Sari. Dulu begitu. Mahasiswa PAI itu kalau sudah kuliah, sorenya menyerang masjid-masjid seperti yang dilakukan Mas Musni ini. Ke musola. Jadi kalau ada musola kosong, masuki, isi dengan ceramah-ceramah agama dan sebagainya. Empowering gitu. Nah, penguatannya di situ. Nah, kisah-kisah orang seperti itu yang kemudian melakukan proses islamisasi secara holistik itu tidak pernah ditulis dalam penelitian, sehingga tidak ada orang itu tidak merasa bangga jadi guru PAI karena nggak ada sejarah yang menuliskannya kan gitu ya. Kenapa misalnya ya? Kenapa anak-anak kita, siswa-siswa kita itu bangga dengan tokoh-tokoh superhero, dengan Batman, dengan Superman ya? Kenapa? Karena difilmkan, karena diceritakan. Gitu loh. Kenapa kita nggak bangga jadi guru PAI? Karena tidak ada cerita suksesnya. Yang ada cerita horornya gitu kan. Cerita kemiskinannya gitu kan. Cerita kegalauannya mahasiswa PAI lah. Kan begitu. Nah, ini perlu adanya counter narasi namanya. Narasi penguat. Nah, begitu. Guru-guru PAI yang sukses mengajar di era pandemi siapa aja dilihat didatangi. Nah, itu juga bisa diteliti. Studi toko juga bisa. Pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh besar UIN Malang saya ingatkan kembali dulu. Ini cerita yang sering saya ulang biar teman-teman terus ingat. Ya, kenapa di gedung B banyak keran air? Pernah ke gedung B? Kenapa banyak keran airnya? Untuk mandi Pak. Ini filosofi dari Tarbiyatul Ulul Albab. Salah satu filosofi Tarbiyatul Ulul Albab itu. Dibangunlah gedung B yang penuh banyak keran air. Fungsinya apa Pak? Fungsinya ketika kamu mau kuliah, kamu berwudu dulu. Bagian dari tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ketika kamu sudah masuk kuliah, ketika hatimu sudah suci, ilmu tumur masuk ke dalam hati yang suci, itu akan cepat pemahamannya. Ini jarang sekali diceritakan hal seperti ini. Kenapa ada menara UIN Malang? Untuk selfie Pak, agar instagramable Pak. Itu keren Pak kalau difoto di sana Pak. Anak-anak milenial sekarang hanya pahamnya hanya itu. Monumen Pak. Hanya artefak sejarah tidak punya arti gitu kan.
Dulu ketika di demo dipertanyakan kenapa ada menara UIN itu ada anak mapala disuruh naik ke atas, red sama Pak Inam, sama Pak Imam, sama Pak Imam disuruh naik ke atas, red. Kamu lihat kalau masih banyak orang-orang miskin di sekitar kampus kita ini, berarti UIN malah ini gagal dalam mensejahterakan secara psikologis, secara spiritual, secara ekonomi. UIN malah hanya menjadi beban bagi masyarakat sekitar. Jadi dia ini sebagai mirror, sebagai cermin, refleksi gitu. Alat ukur sejauh mana UIN Malang ini punya dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar, kan begitu. Itu nilai-nilai filosofi yang tidak pernah direkam oleh sejarah pengetahuan. Kita harus bangga mengutip tokoh-tokoh dari luar, dari kampus luar, dari sana-sana. Tapi sebenarnya banyak tokoh-tokoh dari dalam UIN Malang sendiri yang perlu digali. Gagasan-gagasan pemikiran PAI-nya juga banyak, gitu loh. Nah itu, wah di dalam kamus kita sendiri banyak tema-tema penelitian yang bisa digali, ya. Filosofi-filosofi yang bisa digali, seperti itu. Ayo, mau apa lagi? Ayo lebih semangat lagi lah, fight begitu, iya. Gimana Mas Fikri? Sudah sedikit ada pencerahan. Oh iya. Jadi kepercayaan diri sampean ini yang perlu dipompa dalam artian sampean ini merasa kecil karena berteman dengan orang-orang kecil. Coba sampean kemudian mengembara, jadi sesekali dengan diskusi dengan dokter, dengan orang-orang pintar di UIN Malang. Ya harus begitu. Jadi sampean akan terpengaruh, entah itu gaya ngomongnya, terpengaruh gaya hidupnya, mesti itu membawa virus kebaikan. Orang bergaul dengan orang-orang pintar itu. Kalau ada orang profesor pintar dengan Pak, minta maaf Pak, mohon waktunya 5 menit saja, tolong dikomentari tulisan saya. Nggak hanya 5 menit, mungkin 10 menit, bahkan lebih yang dikomentari itu. Gitu. Jadi guru PAI itu harus punya 2 prinsip yang utama. Apa? Yang pertama yang membedakan guru PAI dengan guru yang lain adalah ruhul jihad. Apa yang kamu lakukan sebenarnya adalah ruhul jihad. Nggak akan ada habisnya energi kamu kalau kamu kemudian saya dedikasikan diri saya, nulis saya, semuanya ini hanya untuk melaksanakan jihad. Inilah jihad saya, ladang amal saya. Gitu. Yang kedua, menulis itu bagian dari tafaqquh fiddin. Ini cara yang paling efektif membelajarkan diri saya, memaksa diri saya untuk belajar agama. Kapan lagi saya memiliki momentum seperti ini? Nulis ini adalah sebebas-bebasnya saya berkreasi, bisa mengumpulkan berbagai macam tokoh dalam satu karya, gitu. Sama mikirnya, waduh, tinggal berapa hari lagi ujian proposal ini kalau nggak daftar, akhirnya zaman berangkat dari kecemasan. Jadi motivasi tulisnya because of, bukan in order to. Kok deng. Kalau because of itu karena masa lalu, karena diperintahkan dosen, karena takut. Tapi harusnya in order to, karena masa depan. Nah ini momentum saya ini. Momentum saya untuk bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mumpung ada Pak Angga masih ada di sini, mumpung banyak teman-teman yang saling membantu dan sebagainya. Wah itu. Harus kolaborasi, jangan sendiri-sendiri. Habis ini nulis bareng-bareng satu tema, dikumpulkan jadi satu file namanya bank teori. Nah, begitu. Satu kelas ini harus punya satu folder teori. Nanti hari Kamis mengumpulkan teori pembelajaran. Satu orang nulis satu paragraf atau satu halaman. Nanti kalau dikumpulkan sudah berapa halaman itu? Coba ya, jumlah kelas ini berapa? 24 ya? Kalau masing-masing orang ngetik satu halaman saja, satu hari kan sudah 24 halaman satu tema. Ini kan dipikirkan hari Senin apa, hari Selasa apa. Jadi kamu nggak akan kesulitan cari referensi atau kajian pustaka. Kekompakan itu tidak hanya pada waktu kuliner dan waktu traveling. Ya. Kalau kuliner sama traveling di Instagramnya ini kan, wah, alhamdulillah. Bahagia itu sederhana. Tapi backgroundnya apa yang mewah gitu kan ya. Wah ini kontradiksi kan ya. Dimunculkan di Instagramnya itu bahagia sederhana itu belajar bareng dalam kondisi yang
yang sederhana, ngetik bareng kan gitu. Definisi bagian sederhana itu bukan kafe yang mewah gitu. Nah sederhananya kafe yang mewah apalagi yang tidak sederhana kan begitu ya. Sederhananya tinggi. Gimana Farida? Farida ya? Firda. Oh Firda gimana Firda? Iya, banyak pencerahan. Banyak. Apa speedless? Iya. Memang gini Firda, memang kita itu nggak bisa serta-merta langsung berubah begitu saja, itu nggak bisa serta-merta. Kecepatan berpikir, kecepatan berubah setiap orang itu kan berbeda-beda. Farida ini sedang menunggu moment of truth, ini momen kebenarannya. Entah kapan dia meledak, gitu kan. Saya yang berusaha untuk menyumet biar meledak. Ya. Nggak perlu tergesa-gesa sama nangan-nangan. Jadi apa yang saya omongkan itu membuat sampean itu bukan membuat sampean berpikir, tapi membuat sampean kepikiran. Kalau kepikiran itu selamanya sama mikir gitu, mau di dalam mikir dalam Keunikan. Iya. itu lebih penting. Kalau hanya berpikir ya gini toh, mau mari keluar dari ruangan ini wis lari, lupa lagi. Kepikiran. Nah, kepikiran, cek mikir. Gak enak, nah ini rek, ini. Gak tenang. Gitu, sama nangan-nangan aja. Jadi sama menghabiskan waktu itu ya untuk merenungkan hal seperti itu. Bukan lagi kemudian sumpah. Jadi sama curhat di WA, di Facebook, bukan lagi keburukan-keburukan. Saya begitu. Coba sama lihat Instagram saya. Belum pernah lihat Instagram saya. Enggak win. Anggawin. Hah? Itu pokoknya satu tema yang saya upload di Instagram, di YouTube itu satu tema. Setelah saya baca, biar saya ingat selamanya, nanti mesti saya upload. Itu cara baca saya. Kalau nggak gitu, nggak bisa belajar, gitu kan? Update itu, pokoknya dari dulu, dari zaman mahasiswa, sama temanya. Ya skripsian itu, sampai bayangkan aja ya berapa meme itu sudah 1.500 lebih. Sampai nanti kalau update berapa jumlah updatean. Nah, hampir 1.000-an, saya 1.500 lebih, 1.700 lebih tentang itu konsisten. Konsisten. Jadi yang paling mahal dalam belajar itu kan konsistensi Mas ya. Caranya Mas Husni itu al-mata muhimun, walakin ataroik ahum namada, kan gitu. Walakin ruhul mutaris ahum namada wat taroik, gitu. Nah, ini harus membangun konsistensi diri mulai dari sekarang. Konsisten dalam jalur apa? Ojo pindah-pindah. Pindah-pindah itu sama hanya sekedar tahu, hanya sekedar C1. Tidak mendalami. Ya roh. Tapi roh sampean mesti kalah hebat dengan Google lah gitu kan. Nah, sekarang harus lebih fokus. Seperti sabda Nabi itu, kalau kamu ajari anaknya harus menguasai 3 hal, yaitu berenang, memanah sama berkuda. Mengapa harus memanah? Karena kalau memanah itu orang harus fokus pada satu titik. Kalau nggak bisa fokus, maka dia nggak jelas arahnya mau kemana. Yang kedua harus berenang. Kenapa? Karena kalau nggak bergerak akan tenggelam. Jadi harus mengembara, mau mendekati silaturahmi pada orang-orang pintar kan begitu. Iya ya Mas. Yang ketiga harus berkuda, harus punya jaringan, harus punya tunggangan kendaraan yang mempercepat jalan, kan gitu kan. Sama berjalan sendirian di hutan belantara, sama pada akhirnya juga akan kewalahan begitu. Tertinggal dengan teman-teman yang lain karena nggak punya sarana kendaraan. Kendaraannya bisa organisasi, bisa ruang media sosial dan yang lain kan gitu. Loh iya, itu saya pelajari dari konsep pendidikan Tarbiyatul Ulul Albab. Sama ikutilah tulisan-tulisannya Prof. Imam Suprayogo itu. Jadi bagaimana implementasi Tarbiyatul Ulul Albab dalam pendidikan agama Islam itu kan dijelaskan di situ, di websitenya, di karangan bukunya yang berapa artikel yang segini-segini itu ya. Makanya Prof. Imam satu artikel. Nah, makanya itu bagaimana jadi guru yang Prof. Imam itu tidak hanya jadi tidak hanya guru awam tapi guru khawasul khawas. Oh iya, guru itu ada 3, beda. Guru PAI ada 3, the good teacher, the superior teacher, dan the greatest teacher.
The good teacher itu siapa Pak? Guru yang menerangkan materi agama PAI itu enak. Wah, lengkap materinya. Ya, wah. Favorit lah Pak pokoknya ya, spesial pakai telur Pak. Tapi the good teacher ini kalah dengan siapa? The superior teacher. Superior. Siapa guru yang superior ini? Guru yang bisa mendemonstrasikan apa yang dia omongkan. Guru yang bisa mempraktekkan apa yang dia omongkan, kan gitu. Ya, sampean, ayo, pada waktu nanti magang 3 ngajar ya kan ya. Iya. Ayo anak-anak, PKN. mari kita bangun akhlakul karimah, sampean HP-an ya kan ya. Kan nggak konsisten gitu kan ya. Nggak cocok. Mempraktekkan akhlakul karimah hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas tidak. Nah, gitu. Jadi harus ada konsistensi. Tapi ini semua kalah dengan the greatest teacher, siapa? Guru yang menginspirasi. Inspirasi. Mungkin dia nggak punya silabus, mungkin dia nggak punya RPW. Tapi setiap orang ketemu dia, oh begitu tuh Pak. Oh, saya akan berusaha Pak, setelah mendengarkan urayan Bapak ini saya akan coba Pak. Oh. Jadi ada kemudian membangun kesadaran dari dalam, gitu. Bukan karena paksaan, tapi karena tadi ya rasa kemudian, oh apa yang diomongkan ini benar dan saya ingin melakukan hal itu. Karena begitu. Gimana Mas Fikri? Jadi jangkauan dari judul skripsi PA ini sangat luas nih Pak. Sangat luas. Tinggal bagaimana kamu itu tadi berargumentasi dengan fakta-fakta, dengan data-data kan begitu. Selama ini ditolak karena ini skripsi apa nama jelek ini, kamu nggak ada argumen. Oh ya Pak, akan saya perbaiki. Ngoda kan? Jadi kalau saya mau melaporkan judulnya itu dengan alasan yang Iya, berarti kamu baca, punya persiapan, begitu toh. Punya bekal pengetahuan sebelumnya, didasari karena alasan-alasan akademik dan ilmiah kan begitu. Coba sampean bayangkan sama jadi dosen Pak. Ada dosen kemudian namanya jadi dosen kemudian ada mahasiswa. Pak ini judul saya. Oh jelek ini, sudah Pak saya perbagi satu begitu. Yang kedua, pasrah. mohon maaf sebenarnya Pak, sebelum dicoret saya ingin menjelaskan mengapa saya memilih judul ini. Ada 15 redaktor yang kemudian melahirkan judul ini Pak. Dan itu saya perkuat dengan diskusi dengan teman saya. Kalau diberi waktu saya akan terangkan, saya jelaskan dengan secara singkat. Wah, coba. Dengan seperti itu mana yang kamu bangga? Kamu harus bisa membayangkan psikologi dosen, gitu loh. Kamu harus tahu siapa yang kamu ajak ngomong, gitu loh. Ada kalanya pakai kaulan layunan, ada kalanya pakai kaulan sadidan, ada kalanya pakai kaulan balighon, kan begitu ya? Dalam konteks apa? Ketemu orang yang kemudian nggak bisa diganggu gugat ya. Ayo A, B, O, B, kayak Sodiano ya kaulan layunan karena matanya seperti Fir'aun kan begitu ya. Kan Nabi Musa kan ya. Yes, dengan bahasa lemah lembut, dengan bahasa yang lunak ya. Kalau dengan teman ya kaulan sadidan ya, bahasa kejujuran ya Mas ya. Kalau dengan bahasa teman ya kaulan balighon atau kaulan apa? Kaulan balighon apa kaulan apa kan begitu ya. Anda bisa menyesuaikan level siapa yang diajak ngomong kan begitu. Nah, kalau sampean macak nggak tahu ya. Soalnya dosen itu juga hari ini kok iso nggak menyelesaikan hingga akhir kan begitu pertanyaannya. Yakin. Meremehkan gitu kan. Nanti kalau diiyakan terlalu berat bagi dia. Nah, ini juga ada psikologi dosen seperti itu gitu. Ada yang ngetes. Gitu kan. Jadi sampean tuh minimal itu kalau menghadap dosen itu bawa 5 judul. Nanti kalau judulnya ditolak, saya sudah 4 cadangan. Kalau 4 cadangan ini sengaja dikalahkan biar satu yang di ACC kan gitu loh. Ini kayak triknya begitu. Iya. Jadi dulu tuh ini cerita klasik dari Yai Kazim Muzadi. Ya, ketika ujian itu agar tidak ditanya yang berat-berat, sengaja hal yang paling gampang ditanya itu memang tidak diikutkan biar ditanya yang hal itu. Jadi sudah siap jawabannya. Oh gitu. Nanti biar tanya nggak sulit. Jadi sengaja saya salah-salahin gitu, karena saya sudah punya jawabannya kan gitu. Paham maksudnya? Iya, di skenario kan begitu.
Itu yang dilakukan oleh Gus Dini, oleh Ustadznya Maya Kusni ini dalam ujian disertasi itu. Sengaja ini biar ditanyakan dosennya karena sudah punya jawabannya lengkap gitu. Biar dosennya itu kalau saya jawab terpukau gitu. Sengaja disalahkan. Itu triknya begitu. Itu trik lama-lama dulu juga begitu maksudnya. Nanti kalau sampai ke dosen pengujian pembimbing ya sudah memprediksi arah pertanyaannya kemana gitu loh. Dengan ya seperti kamu belajar di Primagama LPB itu kan begitu. Tugasnya Primagama kan menjawab tantangan soal yang diberikan sekolah kan gitu. Nah, gimana Pak Susli? Iya, Pak. Harus optimis. Kapanpun saya terbuka loh ya, kan tanya-tanya terbuka. Nah ini nggak pernah ngasih nilai B itu nggak pernah ya. Nilai A. Sudah saja, sudah dikasih nilai sekalian. Gampang sekali ya. Oh, takut waletnya. Ya saya harapkan habis UAS nganggur-nganggur di Susi ya bisa lihat WA atau apa gitu. Nanti jangan merasa rendah diri atau inferiority, bukan rendah hati loh ya, rendah diri. Pak saya ini kayaknya sudah setiap semester ini hidup saya dari makalah satu ke makalah yang lain, nggak ada variasinya ini Pak, sudah mentok kayaknya Pak kemampuan saya ini, ya nggak usah. Kita itu nggak tahu. Teman-teman saya yang dulunya itu juga sering bolos kuliah, banyak yang jadi PNS, itu ngeselin banget itu. Ngeselin banget itu. Iya, coba saya nggak tahu gitu kan. Jadi setiap orang itu punya titik balik kehidupan, turning point yang berbeda-beda. Nah itu barokahnya jurusan saya itu begitu. Yang kayaknya dulu sekolahnya, aku kuliahnya nggak jelas ini, ternyata setelah kuliah itu dia baru kesadarannya muncul dan sebagainya itu ya baru barokahnya jurusan saya itu begitu. Jadi nggak bisa diprediksi kalau dari sekarang ini ya. Nanti kita ini habis kuliah itu dari jurusan PAI masuk ke fakultas penderitaan jurusan kesengsaraan nanti harus siap-siap gitu ya. Benar harus dengan situ Pak Firda ya. Pak Firda dari mana saya? Manggil ya ini komunal ya ini ya komunal kota santri kalau manggil ini kan. Sudah punya gambaran judul, topik-topik sudah diinventarisasi atau masih belum berani melangkah ya? Ya masih nunggu Pak, masih nunggu. Masih panjang. Masih yang penting kepikiran, Karena kalau nggak dipikir itu nanti akan terlena. Karena waktu itu kan nggak kerasa. Kita sudah semester 6, semester 7 nggak kerasa. Kayaknya sudah mau selesai gitu kan. Nah, syukur-syukur mulai sekarang paling enggak itu sudah membuat cover ya. Skripsi ya, cover dedikasi persembahan, kata pengantar. Lah itu menyemangat namanya. Jadi nyicil ya hal yang kecil-kecil. Nanti satu hari nyicil yang nanti ketika ada ujian dadaan itu hal-hal kecil itu nggak salah gitu kan. Kadang kan kita copy paste salah karena kita terburu-buru copy paste punya teman gitu kan. tahunnya nggak diganti atau namanya nimnya nggak diganti ya. Nama dosanya nggak diganti. Nah makanya itu. Jadi yang kesalahan kasat mata itu yang diminimalisir. Gimana? Selesai apa lanjut? Itu sudah mau sholat ini kayaknya. Kalau saya siap-siap baca. Ini gitu ya Mas Fikri ya. Bisa. Yang lain? Salam pada teman-teman yang lain ya, yang nggak bisa datang ya. Dapat salam dari teman-teman juga. Sama-sama ya. Kapan? Ya, yang teman-teman yang lain minimal 1 kali seumur hidup kan misalnya. Kapan terserah. Gitu. Biar saya tahu mas-mas saya itu siapa kelas ini. Kan. Ya, entah itu semester depan, entah itu zaman wisuda atau kapan. Kali seumur hidup 1 kali minimal kan. Gitu. Malah sudah ya kita akhiri dengan bacaan hamdalah secara formal, secara informal bisa kita lanjutkan di waktu berikutnya entah sekarang entah kapan terserah gitu ya. Kenalan namanya Firda ya. Ini namanya siapa? Dewi dari
Lawang ya. Semanela dulu ya. Iya. Semanela itu SMA Negeri Lawang. Lawang Kauman apa Darawati. Ndorowati ya. Berarti pulang terus ya tiap hari. Iya. Semen dari mana dulu? Pasuruan. Pasuruan ya. Semen. Gresik. Gresik mana? Gresik. Panceng Ustaz. Oh, Panceng ini desa miliarder yang Itu sekapu ya. sekapuk ya. Ya. Dekat aja. Deket. Alumni Kanjeng Sunan apa sekolahnya di mana dulu? Sekolahnya di Alif Rohimi, Mulai ini. Manyar. Amin. Dari Madura. Madura ya? Madura mana? Sampang. Wah, Sampang sama sekali. Namanya siapa? Citra Malaysia. Sip bro. Nah, ini Pare ini. Pare apa Papar kamu? Papar ya. Siva ini mulai semester 1 atau 2 dulu? Satu ya. Gitu. Kalau nggak ada silakan, ini Mas Husni sudah dipanggil jadi Insyaallah. Insyaallah. Imam besar. ini nggak enak saya ini yang besar gitu. Imam Jumbo. Oh, menang. Mau di sini nggak apa-apa, saya juga sampai sore di sini. Iya. Nah itu kelemahannya cuma satu, sulit mengakhiri. Kalau sudah diskusi. Nah, Sulit kami. nggak ada mata kuliah yang tertinggal, Alhamdulillah. bagus lah. Jadi paling enggak semester 8 sudah nggak ada mata kuliah, jadi fokus ke skripsi. Si. Nah, di semester 7-8 sudah pisah, teman-temannya nggak satu kelas lagi. Tapi harus ya, digerakkan, harus bisa kompak ya. 7-8 itu sudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri, jadi perlu ada wadah yang memungkinkan 1 minggu sekali kumpul, sharing, entah itu menghadirkan dosen atau senior yang membimbing skripsinya. Jangan sendiri-sendiri nanti ya kalau dia cepet, kalau yang lambat ini yang kasihan. Monggo Mas, aku ngomong terus ini. Iya Pak, ini ada penitipan pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, masuk ke penelitian. Judulnya peran konten religi dalam pembentukan akhlak Muslim milenial itu masuk kuan atau kual? Ya kita nggak tahu yang objeknya apa. Peran konten milenial ini kan dia pakai pendekatan apa dalam penelitiannya. Kalau misalnya dia ingin meneliti analisis video yang ada di YouTube, nah, itu berarti kan kualitatif karena datanya dari referensi-referensi yang terkait dengan konten tadi, atau bisa dari hasil wawancara dengan para ahli dalam bidang perkontenan. Di situ kan paling tidak kan ada 2 ahli yang ditanya, 1 ahli media, 2 tentang ahli keislaman kan begitu. Lah yang namanya wawancara, kemudian juga menganalisis bahasa dan sebagainya itu mesti ranahnya kualitatif, karena terkait dengan penelitian linguistik atau bahasa dan sebagainya. Ya kalau kemudian ingin dikuantifikasi atau dikuantitatifkan ya bisa aja pakai survei ya, persepsi. Jadi persepsi kalangan milenial terhadap konten spiritual di media sosial, nah, itu juga bisa kan pakai survei ya. Jadi misalnya surveinya kan bisa lewat Google Form ya, di Google Form atau lewat aplikasi di anu kan ada itu yang langsung muncul persen-persennya itu. Jadi begitu. Jadi kalau meneliti tentang kontennya itu kualitatif. Tapi kalau meneliti tentang persepsi netizen terhadap konten Yang lain. online tadi lah itu kualitatif. Ada lagi? Ini sudah mengakhiri kayaknya. Mau manggung? Di akhir malam Pak. Loh, sudah saya akhiri tadi itu. Ini Kita nantikan.